Selamat pagi. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Ibu Eufrasia Gracia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pencemaran lingkungan. Khususnya, kita akan pelajari materi pencemaran air. Tujuan pembelajaran: berdirinya industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Salah satu dampak tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif. Tapi bagi lingkungan hidup, industri membawa banyak dampak negatif, seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia tentunya. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warnanya, bau, maupun rasanya. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba cari perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari dua kejadian tersebut. Gambar yang pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau, dan air tetap jernih dan bersih. Sedangkan untuk gambar kedua, ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Sampah-sampah yang dibuangnya ke sungai itu akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Nah, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Berikutnya penyebab terjadinya pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Air limbah industri mengandung zat berbahaya. Kegiatan industri menghasilkan produk utama, yaitu bahan jadi, dan produk yang tidak terpakai, yaitu limbah. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah yang berasal dari kegiatan perumahan, pasar, perkantoran, penginapan, puing-puing bahan bangunan. Yang ketiga, limbah organik. Adalah limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya, kulit buah sayuran, sisa-sisa makanan, kertas, kayu, dan daun. Yang keempat, limbah anorganik. Adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya apa? Kaca, plastik, besi, aluminium, dan lain sebagainya. Yang kelima, limbah pertanian. Air limbah pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun, penggunaan pestisida secara berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem perairan. Mari kita simak video singkat berikut ini. Pada plastik ini seringkali di dalamnya ini memang ada bahan-bahan aditif yang sengaja dimasukkan. Yang sangat mengejutkan karena ternyata logam berat yang ada pada kerang hijau itu sudah mengakibatkan kecacatan pada kerang hijau itu sendiri. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya itu kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tipis. Ya, kita telah menyaksikan bagaimana dampak pencemaran air bagi kehidupan biota air. Selain itu, juga berdampak
pada matinya berbagai organisme air. Polusi air juga menurunkan kualitas air di dalam tanah. Lebih jauh lagi, polusi air memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah upaya untuk menanggulangi pencemaran air. Selain membuat unit pengolahan limbah, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengelolaan sampah melalui prinsip 4R. Yang pertama, reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pemakaian tas kresek. Yang kedua, reuse adalah menggunakan kembali sampah yang dapat digunakan, seperti menggunakan botol bekas minum untuk menanam bunga. Ketiga, replace adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contoh, menggunakan sedotan berbahan stainless steel. Yang terakhir, yang keempat, recycle adalah mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang baru. Contoh, membuat tas dari bungkusan kopi. Sahabat Rumah Belajar, demikian video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dengan Rumah Belajar, mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama Rumah Belajar. Terima kasih dan salam.